Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 14. Di pertemuan 14 ini materi yang akan kita bahas mengenai mail server. Nah, pasti kalian sudah sering menggunakan yang namanya mail server saat kalian ingin mengirim maupun membaca atau menerima sebuah email atau sebuah pesan email. Nah, lalu bagaimana cara kerja dari pengiriman email yang biasa kalian lakukan? Ada dua protokol penting yang digunakan saat kalian ingin mengirimkan email, kemudian menerima email. Untuk mengirimkan email sendiri atau email outgoing itu menggunakan yang namanya protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Sedangkan ketika kalian ingin mengunduh sebuah pesan email ke dalam inbox, kalian bisa menggunakan dua protokol. Protokol yang pertama yaitu IMAP, protokol yang kedua yaitu POP3 atau Post Office Protocol 3. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, SMTP itu sendiri merupakan protokol standar yang menggunakan port 25. Nah, SMTP ini dia protokol dari TCP/IP. Agar dapat menggunakan SMTP menggunakan alamat domain misalnya mahasiswa.atmaluhur.ac.id, kalian harus memasukkan sebuah record DNS untuk mail exchange agar ketika kalian mengirimkan email ke sebuah domain misalnya 18.11.501.23@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, maka server harus tahu di manakah letak alamat domain tersebut. Sedangkan ini merupakan contoh ketika kalian memasukkan record MX untuk mail exchange atau pertukaran email. Nah, kebetulan di sini Atmaluhur menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Google. Jadi jangan heran ketika kalian menggunakan domain email mahasiswa kalian, maka kalian harus login melalui halaman milik Google. Nah, pencantumannya kurang lebih seperti ini. Ini sengaja saya nggak sensor alamat IP publiknya karena alamat IP ini sudah tidak digunakan lagi, jadi sudah berubah, jadi tidak masalah. Nah, kalau misalnya kalian lihat di situ ada MX1, MX5, MX10, kemudian alamatnya berbeda, ini diberikan langsung oleh Google. Jadi kalian tinggal cantumkan saja ke dalam DNS-nya. Nah, kita akan bahas untuk Post Office Protocol. Kalau misalnya kalian mendengar penjelasan sebelumnya bahwa ketika kalian ingin mendownload atau mengunduh sebuah pesan email, kalian bisa menggunakan dua protokol, Post Office maupun IMAP. Lalu, apa perbedaan antara POP3 dengan IMAP? Jika kalian menggunakan POP3, maka kalian akan mengunduh atau mendownload keseluruhan isi dari email kalian. Sedangkan jika menggunakan IMAP, maka kalian hanya mengunduh headernya saja. Nah, saat kalian ingin membaca email kalian, baru nanti kalian klik subjeknya, dia akan mengunduh ulang isi dari email kalian saat kalian menggunakan IMAP. Sedangkan ketika kalian menggunakan POP3, nah kelebihan dari POP3 ini adalah ketika kalian misalnya sudah mengunduh, misalnya menggunakan aplikasi seperti Thunderbird, jadi atau Outlook punya Microsoft, maka kalian bisa membaca email tersebut saat kalian sedang offline. Jadi tidak harus terhubung ke internet. Karena saat kalian menggunakan protokol POP3, kalian sudah mengunduh keseluruhan inbox kalian atau pesan masuk dari email kalian sehingga bisa dibaca secara offline. Nah, kekurangannya tentunya membutuhkan kuota internet yang lebih besar. Kemudian saat menggunakan IMAP, dia lebih cepat karena hanya mengunduh
headernya saja, sedangkan isinya tidak. Tapi kekurangannya saat kalian ingin membaca email tersebut, kalian harus terhubung ke internet. Untuk POP3 sendiri menggunakan port 110, sedangkan IMAP menggunakan port 143. Bagaimana cara kerja antara incoming sama outgoing? Ini ada sebuah contoh. Jadi seandainya your computer atau komputer kalian sedang ingin mengirimkan sebuah pesan email. Nah, maka yang pertama kali dituju adalah server dari email tersebut menggunakan protokol SMTP. Kalau misalnya kalian lihat dari urutan garis merah, yang pertama kali itu ke SMTP outgoing, kemudian setelah sampai di SMTP outgoing, maka karena kalian menggunakan sebuah alamat domain, misalnya @yahoo.com, maka SMTP harus tahu di mana letak server Yahoo tersebut. Maka dia akan bertanya ke DNS server, di manakah letak Yahoo. Nanti dia akan memberikan balasan berupa alamat IP dari server Yahoo tersebut. Kemudian kembali lagi ke SMTP outgoing. Lalu setelah mendapatkan informasi mengenai alamat domain tersebut, maka SMTP outgoing yang pertama atau milik kalian itu akan meneruskan ke SMTP outgoing milik Yahoo tersebut. Lalu kemudian agar pesan tersebut bisa dibaca, maka user tujuan itu harus mendownload, baik itu menggunakan POP3 maupun IMAP dengan status incoming. Jadi ketika kalian mengklik inbox, kemudian kalian milih misalnya IMAP, ya nanti dia akan mengupdate. Jadi urutannya seperti itu. Dari SMTP outgoing punya kita ke SMTP outgoing email tujuan, misalnya punya kita outgoingnya kita buka punya Google, jadi mail.google.com, sedangkan alamat tujuannya adalah yahoo.com. Jadi dari SMTP kita berpindah ke SMTP tujuan, kemudian baru ditarik oleh protokol POP3 atau IMAP. Nah, karena prosesnya cepat, jadi pengiriman email ini biasanya berlangsung tidak begitu lama. Jadi hanya mungkin maksimal hitungan detik, apalagi misalnya dia satu server sesama Google misalnya, itu lebih cepat lagi. Nah, saat ini kita akan masuk ke praktikum untuk menggunakan Cisco Packet Tracer. Silahkan dibuka. Untuk skemanya seperti ini. Jadi kita akan punya dua router, di mana router punya kita anggap di sini ini LAN PT ABC seperti itu. Sedangkan nanti di sini nanti akan ada tujuannya. Satu lagi misalnya mail server tujuan. Langkah yang harus kalian lakukan adalah mengambil dua router, dua switch, 4 PC dan 1 server. Lalu kalian bisa isikan alamat IP yang sudah ditentukan seperti ini. Contohnya di LAN PT ABC untuk FA01, jadi kalau misalnya kalian lihat FA01 itu mengarah dari router ke switch. Nah, itu alamannya adalah 192.168.0.1 gateway-nya. Nah, prefix 24 berarti kalian bisa menggunakan setelah dari 1 berarti 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai 254. Nah, kebetulan di PC 0 saya isikan 192.168.0.5 bagian ini. Sedangkan default gateway-nya sesuai dengan FA01 tadi. Selanjutnya di bagian PC1. Di sini saya belum mengisikan alamat
IP. Oke. Sini saya akan isikan alamat IP-nya 192.168.0.10. Yang tadi 5, yang ini 10. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Karena prefix 24 itu range-nya dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254. Oke, 192.168.0.1. Close. Nah, kemudian kita isikan yang PC3. Nah, kalau misalnya kita lihat FA01 dari router mengarah ke switch, itu alamatnya adalah 202.162.220.1. Nah, ini akan menjadi gateway bagi PC3 dan PC4 serta mail server tujuan. Saya tulis mail server. Oke, di PC3 ini saya menggunakan 10 ujungnya, sedangkan gateway-nya 1. Kemudian di PC4 saya menggunakan 11. Kemudian ini juga masih sama 1. Nah, jangan lupa FA01 dan 00-nya juga diisi alamat sesuai dengan yang ada di skema. Di sini kalian bisa isi dari menu config, misalnya yang 00. Saya menggunakan 10 10 10 9 sesuai dengan bagian ini. Prefixnya secara default, kalau misalnya kalian isikan seperti ini, kalian isikan, nah dia akan prefix /8, tetapi ini bisa diubah menjadi prefix 24. Oke, kalian isikan juga untuk fast ethernetnya yang 01 seperti ini. Jika udah selesai, kita akan beralih ke router punya mail server tujuan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian bisa menggunakan perintah apa? Kita masuk dulu dari exec mode ke mode privilege, show IP interface brief. Nah, akan kelihatan juga sama untuk FA00 di bagian ini itu alamatnya 10 10 10 10. Kemudian untuk yang 01 alamatnya 202.162.220.1, atau kalian bisa isi dari bagian ini 0 10 10 10. Jangan lupa di on kan atau di no shutdown kalau menggunakan command line. Sedangkan yang satunya adalah 202.162.220.1 sebagai gateway bagi LAN di bawahnya. Nah, kalau udah, kita akan isikan untuk mail servernya. Kita belum mengisikan alamat email dari mail server. PC3 sudah, PC4 sudah. PC3, kalau misalnya kita lihat tadi, dia menggunakan 10 ujungnya. Yang ini 11, ini kita isi 12 berarti 202.162.220.12. Kemudian biarkan, lalu default gateway-nya 202.162.220.1. Nah, kalau udah close. Nah, sampai di sini agar alamat atau network dari 192.168 milik LAN PT ABC ini bisa terhubung ke network mail server tujuan, maka perlu dilakukan routing. Nah, kalian bisa memilih, bisa menggunakan routing statik atau routing dynamic. Misalnya saya di sini sudah menggunakan router RIP. Saya akan contohkan di router 0. Di bagian ini kalian bisa menggunakan command line dengan perintah router RIP, kemudian enter masukkan networknya, atau menggunakan config di bagian routing. Di sini pilihannya static atau RIP. Di bagian RIP kalian tinggal memasukkan
alamat saja. Ini saya beri contoh. Ini akan saya hapus semua. Nah, punya kalian kosong seperti ini. Misalnya alamat yang akan dimasukkan adalah alamat ini. 10, 10, 10. Misalnya next hub tujuan kita yang paling terdekat adalah 10 ini. Ya, tidak masalah. Nanti akan secara otomatis diubah dari alamat IP ke alamat network ketika kalian mengklik tombol add seperti ini. Nah, akan tetapi walaupun kalian menggunakan prefix 24, secara otomatis dia akan menggunakan prefix 8 atau /8. Gak masalah. Jadi 10.0.0.0. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat tujuan 202 162 220. Kemudian boleh masukkan alamat IP atau langsung masukkan network 0 di belakangnya. Kenapa? Karena dia kelas C. Jadi 3 blok atau 3 oktet pertama ini merupakan network ID, sedangkan 1 oktet di belakangnya adalah host ID. Nah, karena kita menggunakan network, maka kita hanya memasukkan networknya saja. Jadi hostnya kita tidak masukkan, makanya di sini kita buat 0 dan add, lalu kita masukkan milik kita sendiri 192.168.0. Misalnya kalian masukkan alamat IP.1, nanti secara otomatis akan dirubah ke network menjadi 6800. Kenapa di sini hanya 2 digit? Ya karena di network ID bagi FA01 ini dan LAN di bawahnya ini kelas C, yang diambil kan 3 blok pertama 192, 168, dan ini kita memang menggunakan 0. Kalau seandainya saya menggunakan 10 di sini, maka dia akan menjadi 192, 168, 10.0 seperti itu. Nah, dia sudah otomatis dibuat seperti ini. Jangan lupa di router satunya juga sama. Kalau misalnya saya lihat di sini sudah saya masukkan 10, 192, 202, udah. Nah, untuk melakukan testing kita bisa menggunakan simple PDU dari PC 1 misalnya ke PC 3. Nah, statusnya sukses. Nah, bagi yang belum sukses, kadang linknya belum terbentuk, jadi bisa diulang misalnya sampai 2 atau 3 kali. Nah, ini juga bisa menggunakan ping, misalnya dari PC 1 ke PC 3 atau dari PC 1 ke PC 4. PC 4 ini menggunakan 11. Jadi kita bisa ping 202 162 220 dan 11. Enter. Seperti ini. Bagian pertama linknya belum terbentuk, timeout, tapi yang selanjutnya sudah reply. Kalau kita ulangin lagi, dia langsung reply. Oke, jadi itulah alasan kadang ketika menggunakan simple PDU, yang pertama kali kita coba itu fail, tapi yang kedua dan ketiga itu sukses. Atau yang pertama kedua fail, yang ketiga baru sukses. Nah, kalau RIP-nya sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi server atau mail server yang akan digunakan sebagai pengatur untuk lalu lintas email. Nah, untuk di mail server sendiri kalian bisa menggunakan menu service lalu pilih email. Nah, untuk outgoingnya kita menggunakan SMTP, sedangkan untuk incomingnya tadi kita punya 2 pilihan, POP3 atau IMAP. Kebetulan di Cisco Packet Tracer dia menggunakan POP3. Statusnya sudah on. Langkah selanjutnya adalah mengisikan alamat domain. Misalnya saya menggunakan contoh seperti punya kalian, mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Nanti alamat emailnya itu sesuai dengan user, kemudian domainnya mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Kalau udah, kalian klik set. Ini masih aktif,
karena belum dikonfig. Jadi ketika kalian sudah set, maka dia akan nonaktif seperti ini. Misalnya saya akan mendaftarkan 2 user saja. Yang pertama, saya alamatnya adalah 18 11 kemudian 500 123. Passwordnya Dian sebagai contoh. Kemudian untuk menambahkan user ini, kalian klik tanda tambah seperti ini. Kemudian buat satu lagi 18 11 ada pakai titik 500 321 biar udah. Passwordnya Luhur. Oke, tanda plus. Kita sudah punya 2 user. Nah, untuk melakukan testingnya, kita akan menggunakan PC 1 dan PC 4 misalnya. Seperti ini. Di PC 4, di bagian desktop, kalian bisa scroll ke bawah, ada bagian email, diklik. Nah, ini bisa di bagian di scroll ke atas lagi. Kita punya 2 akun tadi. Akun yang pertama, misalnya saya tuliskan nama saya saja, Dian Novianto. Alamat addressnya 18 11 500 123. Nah, domain yang sudah kita set tadi adalah mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Incoming mail server dan outgoing, karena kita hanya punya satu mail server, kita bisa memasukkan alamat IP dari mail server tadi. Kalau misalnya kita lihat di sini, alamat dari IP-nya adalah 202.162.220.12. Bisa di copy dan dimasukkan ke sini. 12 outgoing-nya juga sama menggunakan POP3 tadi. Nah, di sini username itu menggunakan NIM karena kita mendaftarkan usernya tadi menggunakan NIM 1811 500 123. Nah, password yang saya berikan tadi adalah untuk 123 itu adalah Dian. Seperti ini. Kalau udah bisa disimpan. Nah, kalau misalnya kalian lupa, oh iya, password yang tadi saya masukkan untuk user ini adalah apa ya? Nah, kalian bisa buka lagi mail servernya. Mail server, service, pilih email, lihat aja 123. Oh, passwordnya Dian. Mau lihat yang 321, kalian tinggal klik 321 Atmaluhur. Nah, untuk bagian PC 1 kita akan gunakan yang satunya. Oke. Misalnya ini adalah ISB Atmaluhur. Emailnya itu 18 11 500 321 mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Incoming servernya sama. Ini 1811 500 321. Passwordnya adalah Atmaluhur. Kalau udah di save. Nah, seperti ini tampilan dari mail browsernya. Compose untuk mengirim, reply untuk membalas, sedangkan receive untuk menerima. Sekarang kita akan coba mengirim. Karena punya kita tadi 321, kita akan mengirim ke 123. Klik compose, masukkan 18 11 500 123 @mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Kemudian subjeknya adalah testing mail server. Isinya adalah uji coba pengiriman email. Kalau sudah, kalian klik send. Nah, untuk melihat statusnya, kalian bisa scroll ke bawah. Ada
pemberitahuan atau informasi seperti ini, sending mail to 18115123@mahasiswa.atmaluhur.ac.id dengan subjek testing mail server, send-nya sukses. Nah, untuk menerima kalian bisa klik PC4 yang sudah dikonfig. Nah, kita bisa menggunakan menu receive. Receive ini berarti adalah inbox kita. Kita klik. Nah, tadi kosong, setelah kita klik dia masuk. Jadi dia menarik dari server menggunakan protokol POP3 tadi lalu masuk. Nah, untuk membacanya kita bisa klik. Kemudian di sini ada tulisan uji coba pengiriman email, dikirim 11 Juli 2021 jam 11 malam. Ya, keterangannya receiving email menggunakan POP3, di mana alamat servernya adalah 202.162.220.12. Receive mail sukses. Nah, untuk membalas kalian bisa menggunakan reply seperti ini. Maka secara otomatis kalian bisa membalas pesan. Kita coba oke. Pengiriman email sudah berhasil. Kalau udah, kita bisa send. Apakah SMTP-nya bekerja dengan baik? Oke, send-nya sukses. Sekarang kita tinggal buka dari PC1, scroll ke bawah, ada email, bagian ke atas masih kosong, jadi kita pilih receive. Nah, reply testing email. Oke, pengiriman email sudah berhasil. Nah, sampai di sini berarti praktikum email server kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sudah berhasil, dimana cara kerjanya menggunakan alamat domain yang sudah kita set sebelumnya, menggunakan SMTP untuk pengiriman, lalu untuk receive-nya menggunakan POP3. Di keterangannya bisa dilihat di sini. Silahkan kalian coba menggunakan aplikasi yang sudah kalian install, lalu kirimkan hasilnya ke bagian menu tugas. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui Google Classroom atau melalui grup WA yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.